Oke, ketemu lagi dengan gua Abies, teman santuy, sobat santuy. Jangan lupa sankuy. Banyak banget teman-teman gua yang nanya, "Bi, lu kemana aja sih nggak bikin konten, Bi? Udah bosennya bikin YouTube, Bi, udah bosennya bikin konten yang beginian." Hampura nih buat temen-temen. Bukannya gua bosen, bukannya nggak ada ide, karena ya gua udah nggak punya kamera lagi, udah nggak punya tim lagi. Ya gua harus sendiri dong nyarinya. Ya udahlah, ini juga kontennya ya semau gua gitu. Intinya gue nge-YouTube itu hanya sekedar hobi aja, nggak ngekunin. Ya kalau masalah cuan, kalau gaji dari YouTube itu belakangan ya. Itu hanya bonus dari gue bikin konten. Pura aja kalau gue jarang bikin konten yang aneh-aneh atau gimana. Tolong dong bantu buat temen-temen nih, bantu di subscribe, di like, dan di komen. Nah, kali ini gue mau bikin konten ke pribadi gue sendiri nih. Dan banyak orang yang nanya, "Bi, lesung pipi lo buatan apa dari lahir, apa dari keturunan?" Lesung pipi gue asli cuy. Nah, gue kali ini akan membahas gue sendirilah, konten gue sendiri gitu. Bodo amat orang mau nonton, mau apa, yang penting ini gue mau bahas gue sendiri. Dan banyak orang yang nanyain, apalagi cewek tuh udah nongkrong sama gue nanyain, "Kok cowok ada lesung pipinya ya? 2 lagi, itu keturunan atau gimana?" Nah buat temen-temen nih, beruntung banget yang punya lesung pipi secara alami seperti gue nih. Gue alami banget dua-duanya. Kalau ketawa agak ada galam. Dan kali ini gue mau bahas 10 mitos dan fakta unik lesung pipi nih. Yang pertama, kelainan otot wajah. Fakta lesung pipi yang satu ini adalah fakta umumnya. Tidak semua orang mengetahui lesung pipi sebenarnya adalah kelainan otot wajah. Nah, otot wajah selain ini muncul karena adanya variasi struktur otot wajah yang dikenal dengan zygomaticus major. Nah, itu dia. Ini kelainan wajah gitu. Sebenarnya gua ini bukan kelainan ya, mungkin keturunan dari kakek gua, bapak gua, terus ke gua gitu kan. Nah, terus pada orang normal ketika tersenyum, otot zygomaticus bergerak dengan menarik ujungnya mulut ke arah atas. Kalau senyum itu pasti bolong. Nah, sementara orang yang memiliki lesung pipit, ototnya tidak bergerak secara kesatuan dan justru membelah jadi 2 sehingga membentuk satu titik pertemuan. Nah, gitu. Ya jujur aja ini ada lesung pipit tuh. Yang kedua, hanya dimiliki orang tertentu saja. Ya, itu hanya dimiliki. Kita semua tahu bahwa tidak semua orang memiliki lesung pipi. Hanya sebagian orang saja yang terlihat memiliki lesung pipi. Faktanya nih menunjukkan hanya 20% orang di dunia saja yang memiliki lesung pipi. Jadi kalau saya nih adalah salah satu orang yang memiliki lesung pipi 2 lagi ya, maka kamu patut untuk bersyukurinya. Oke, saya bersyukur karena ada kelebihan dari gua dan gua kali ini bikin konten gitu aja. Buat teman-teman kalau gua ngomongnya berpatah-patah atau kurang jelas, karena gua dari lahir gua susah banget ngomong. Maksudnya gua nggak lancar seperti orang-orang. Mungkin orang-orang baca ini tanggapnya cepet ya, langsung diungkapin. Kalau gua enggak, karena ya itu balik lagi, gua lahir nggak sempurna.
Gue lahir nggak ada dukun, nggak ada dokter, pokoknya gue sekedar lahir gitu. Dan gue juga waktu kecil cedal, nggak bisa baca R atau apa karena orang tua gue berusaha dan akhirnya bisa R pokoknya itulah. Dan gue juga kalau baca itu mungkin mulut sama pikiran itu beda, itu deh kalau kelainan gue gitu ya. Mungkin orang-orang kok Abi berbalik-balik katanya, sebenarnya yang gue ucapin itu benar gitu, tapi yang otak ini salah ya. Begitulah, banyak orang yang begitu. Itu curhatan gue ya. Yang ketiga, bisa hilang dan timbul sendiri. Kan ada tuh, bisa hilang tuh ya. Lesung pipi tidak bersifat abadi dan anak-anak yang memiliki lesung pipi tapi setika beranjak dewasa lesung pipi tersebut menghilang. Jadi ada anak-anak ketika dewasa dia nggak ada lesung pipi. Tapi kalau gua ini gen dari kakek gua, bapak gua dan gua ini ada lesung pipinya. Nah sebaliknya nih, ada juga orang yang baru mendapatkan lesung pipi saat puber atau dewasa. Nah jadi ada orang dewasa gitu baru dapat puber tapi ada lesung pipi, itu hanya ya puber, waktu puber lah ada lesung pipinya. Yang keempat, dapat disebabkan oleh faktor keturunan. Ya bener, ternyata gue ini kata ibu gue ini keturunan dari kakek gue, bapak gue, dan gue gitu. Adik gue juga ada, cuman adik gue hanya kiri deh, enggak sebelah. Nah faktanya nih, tak hanya warna kulit atau rupa wajah yang diturunkan kepada anaknya. Orang tua yang memiliki lesung pipi juga berpotensi menurunkan lesung pipinya tersebut pada buah hatinya. Loh, jadi salah satu orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan keturunannya kepada anak adalah 25 sampai 50%. Namun jika kedua orang tuanya memiliki lesung pipi, kemungkinan anak warisi gen keturunannya adalah 50 sampai 100%. Nah itu kalau gua sih keturunan dari kakek gua, nenek gua, jadi ya gua punya. Jadi kalau senyum, jadi jangan bertanya-tanya ya kalau gua ini buatan atau apa gitu kan. Yuk. Yang kelima, lesung pipi membuatmu tampak awet muda. Ya kira-kira gue umur berapa nih? Komen dan orang bilang gue ini masih muda dan ya masih umur muda belum tua gitu kan. Nah buat temen-temen nih, kira-kira gue umur berapa nih? Komen di sini. Apa 20-an gitu kan? Apa 25 ke atas gitu kan? Awet muda nggak gitu? Nah oke. Pernahkah kamu melihat orang yang memiliki lesung pipi selalu tampak lebih muda dari usianya yang sebenarnya? Lihat aja gue nih, masih muda nggak? Gitu. Awet muda nggak? Nah hal tersebut bukan perasaanmu saja kok. Para ilmuwan juga mengakui bahwa lesung pipi akan membuat pemiliknya terlihat lebih awet muda. Awet muda, kira-kira gue umur berapa tuh? Ya, komen. Keenam, bisa diandalkan dan dipercaya. Apa gue ini bisa diandalkan dan dipercaya sama kalian? Nah, apa teman-teman juga pernah bilang ya Abi bisa diandalkan dan dipercaya? Ternyata nih gue emang punya kalian. Setelah membahas beberapa fakta lesung pipi, kini kita akan membahas seputar mitosnya nih. Ada yang berpendapat bahwa orang yang mempunyai lesung pipi adalah orang yang bisa diandalkan dan dipercaya. Bahkan
si pemilik lesung pipi juga dianggap sebagai orang yang konsisten terhadap segala hal. Nah, kalau kalian nih apa pendapat dengan gua gitu kan, seperti itu gitu. Emang gua sebagai lesung pipi emang konsisten dan dipercayai, dan karena gua punya keahlian, skill, gambar, desain, nyablon, jualan. Nah itu menurut kalian gimana tuh? Asik. Hiburannya lesung pipi aja ya, yang manis kiri apa kanan? Oke. Nah, yang ketujuh, selalu pandai memikat. Apakah benar gua ini selalu mengikat? Apakah selalu benar gua ini kalau deket cewek selalu ceweknya itu mengikat gitu kan? Meskipun lesung pipi adalah kelainan otot wajah, tapi orang-orang yang memiliki lesung pipi jarang mengeluh dan justru menganggap adalah anugerah. Alhamdulillah ini anugerah gua ya. Tak dapat dipungkiri bahwa si pemilik lesung pipi terlahir menjadi pemikat secara alami. Senyuman orang yang berlesung pipi selalu dianggap lebih manis dan memiliki daya tarik sendiri. Menurut kalian gue manis nggak nih? Dan punya daya tarik dan gue ini memiliki daya tarik sendiri nggak nih? Tapi rata-rata temen-temen gue bilang cewek kayak gitu, wih imut ya, manis, ada lesung pipinya. Makasih dibilang manis, ada lesung pipinya. Padahal ini keturunan dan ini anugerah dari Allah gitu kan. Yang ke-8, dianggap imut sekaligus seksi. Anjay, gua imut. Oke, imut apa seksi nih? Orang berlesung pipi memang dianggap imut dan awet muda. Akan tetapi banyak yang berpendapat bahwa lesung pipi juga bisa menambah kesan seksi pemiliknya. Apapun genre pemilik lesung pipi, baik pria ataupun wanita, pasti akan terlihat seksi tersenyum. Kalau kalian setuju nggak sih dengan anggapan yang ini gitu kan? Kalau setuju komen tuh, ya nggak? Ya. Gue dari tadi senyum aja karena ini bahas yang lesung pipi. Oke, yang ke-9, terlihat tersenyum walaupun sedang menyeringai. Walaupun sangat senyum aja. Lesung pipi tidak hanya muncul ketika seseorang sedang tersenyum, bahkan ketika memilikinya sedang menyeringai. Maksudnya sekalipun ia akan tetap terlihat seperti sedang tersenyum karena adanya lesung pipi tersenyum. Oi, kamu ini tetap aja ada lesung pipinya gitu kan. Next. Oke, yang terakhir adalah yang ke-10 ya. Mempermudah komunikasi. Asik. Apakah benar gitu berkomunikasi? Nah, apa hubungannya lesung pipi dengan komunikasi? Ya kan, bener sih. Sekilas kedua hal ini memang terlihat nggak ada hubungannya sama sekali. Namun nih, penelitian yang dirangkum dalam American Journal of Physical Anthropology membuktikan bahwa lesung pipi dapat mempermudah seseorang berkomunikasi melalui ekspresi wajah. Hai, apa kabar gitu kan? Gitu. Nah, lesung pipi sebenarnya akan membuat sebuah ekspresi jadi mudah terlukis di wajah. Jadi bisa dengan adanya lesung pipi, seseorang jadi bisa membedakan apakah lesung pipi sedang tersenyum atau menggerutkan mengerutkan dahi. Intinya, keberadaan lesung pipi akan meminimalisis ekspresi yang ambigu. Iya bener sih, gue bener banget kalau gue
kadang-kadang marah, kadang ini walaupun ekspresi gue gitu kan kayak gini kan. Oke, ada tambahan sedikit nih. Tadi kan udah tambahan banyak orang yang ingin memiliki meskipun buatan. Jadi di kata teman-teman gua nih, lo udah bersyukur Bi punya sendiri dan alami. Di luar sana tuh banyak banget yang ingin dibuat gitu kan cara tidak alami, dan di Korea atau daerah sana mungkin banyak buatan gitu. Kalau gua alami, beneran alami dari lahir. Nah banyak banget orang-orang di sana tidak mensyukuri gitu dengan adanya wajah yang sempurna dari Allah. Gue kan kelainan otot, malahan orang pengen gitu kan. Kalau gue sih ya bersyukur, karena gue juga nggak tahu, karena baru menyadari sekarang. Ya dulu mungkin cuek lah, udah abaikan lah, nggak mikir ke situ. Dan gue mikir, gue ada jadi menarik sedikit gitu kan, dan gue bahas konten ini terhadap lesung pipi. Mungkin ya apalah, ini nyata loh, ini banyak orang yang buat seperti Barbie itu gitu kan. Gue ini alami cuy, jadi nggak itu aja buat teman-teman mitos dan fakta lesung pipi, dan membuat kita mengetahui lebih jauh tentang kelainan otot wajah yang justru dianggap sebagai pemanis wajah. Kini semua kembali kepada diri kita masing-masing nih, ya, menganggap lesung pipi sebagai sesuatu yang membuat orang terlihat jadi menarik, atau menganggapnya sebagai hal yang biasa saja gitu kan. Beda-beda pandangan orang gitu kan. Ya silahkan, ini karena gue bikin konten karena gue ini punya lesung pipi. Ya mungkin nanti next time gue bikin konten tentang lesung pipit lagi, kebiasaan orang lesung pipi gimana, ini buatan gimana, dan nanti lah kalau mungkin ini banyak viewernya. Nah buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe bikin konten tentang lesung pipi buatan alami kan. Jangan lupa di subscribe dan biar maju channel gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gua, dan jangan lupa sankuy.